Bab 681-685. Bab 681, Pertempuran Berdarah. Saat teriakan Yundu terdengar, murid-murid Sekte Misty Cloud, yang telah sepenuhnya mengepung klan primer sampai tidak ada yang bisa melewatinya, segera membawa aura pedang tajam dan menyerbu ke arah mansion besar seperti harimau yang baru saja turun dari gunungnya. Teriakan niat membunuh yang langsung meletus menyebabkan wajah banyak pengamat di sekitarnya menjadi pucat. Membunuh. Tangisan dingin yang jernih juga bergema saat murid Sekte Misty Cloud yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni klan primer seperti air banjir. Segera, orang bisa mendengar suara busur digantung di seluruh mansion. Sesaat kemudian, panah yang tak terhitung jumlahnya merobek udara, mengubahnya menjadi panah hujan yang mengerumuni semburan berwarna putih. Panah hujan diam-diam memblokir beberapa momentum serangan dari Sekte Misty Cloud. Namun, segera setelah itu, kelompok Douki terang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan efek panah sangat berkurang. Menggunakan momentum ini, semburan berwarna putih itu bergerak lebih dekat ke mansion. Beberapa orang yang lebih cepat sudah berada di dekat mansion itu sendiri. Pop, namun, sekali lagi terdengar suara busur yang sangat rendah dan dalam yang ditarik tepat saat serangan Sekte Misty Cloud telah masuk dalam jarak 100 meter dari mansion. Setelah itu, banyak anak panah, berwarna merah darah, tiba-tiba melesat dengan eksplosif dari mansion. Panah hujan merah darah ini jelas memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan panah hujan biasa dari sebelumnya. Ini bisa dibedakan dari suara yang dikeluarkan saat tubuh panah terbang di langit. Terlebih lagi, ketika panah hujan ini mengenai murid Misty Cloud Sekte, Douki yang menempel di permukaan tubuh mereka jelas tidak menjadi penghalang bagi panah tersebut. Sebaliknya, karena kekuatan yang terlalu besar, sisa kekuatan panah setelah menembus tubuh seseorang bahkan akan menembus tubuh orang di belakang. Kekuatan serangan panah menakutkan semacam ini menyebabkan orang-orang yang menonton dari jauh merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Panah berwarna darah melesat dengan liar dan meninggalkan jejak samar di langit. Setiap kali panah ditembakkan, itu akan menyebabkan cukup banyak murid Misty Cloud Sekte jatuh dengan lemah ke tanah. Dari kelihatannya, klan primer, menjadi yang teratas dari 3 klan besar di Kekaisaran Jiama, bukanlah kesemek lembut yang bisa dicubit orang lain sesuka mereka. Bahkan dengan kekuatan Sekte Misty Cloud, mustahil bagi mereka untuk melenyapkan klan primer tanpa mengorbankan sedikit darah. Beberapa orang di langit tidak terganggu oleh pertarungan ganas yang sudah dimulai di bawah. Bahwa Yundu dan Yunsa berhenti sejenak di udara sebelum mereka berdua menggerakkan tubuh mereka secara bersamaan. Setelah itu, mereka bergegas menuju Hai Bodong. Melihat keduanya benar-benar menyerang Hai Bodong, Primer Tengshan segera berteriak dengan dingin, "Dua bajingan tua, apakah kamu sudah melupakanku?" "Hihi, Tengshan, bagaimana kami berani melupakanmu? Sesepuh Yundu dan Yunsa tidak perlu terlibat saat berurusan denganmu. Biarkan mereka dengan tenang menghabisi Hai Bodong." Suara Primer Tengshan baru saja terdengar ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari unit besar Misty Cloud Sect di bawah. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap dan digantung di tempat yang tidak jauh dari Primer Tengshan. "Yunfu, Yunsu, benar-benar tidak terduga bahkan kalian berdua telah datang." Hati Primer Tengshan langsung tenggelam ketika melihat kemunculan kedua orang ini secara tiba-tiba. Kedua orang ini juga sesepuh dari Misty Cloud Sect. Meskipun mereka tidak sekuat Yundu dan Yunsa, mereka masih ahli dari kelas Douwang. Dari kelihatannya, Sekte Misty Cloud benar-benar telah menempatkan ibu kota untuk berurusan dengan klan primer. Kesabaran pemimpin sekte dengan klan primer Anda telah mencapai batas. Oleh karena itu, jangan salahkan kami. Kami hanya bertindak atas perintah. Kedua orang ini sepertinya mengenal Primer Tengshan. Oleh karena itu, ada ketidakberdayaan dalam suara samar mereka. Wajah Primer Tengshan gelap dan suram. Matanya melihat ke arah di mana Hai Bodong berada. Yundu dan Yunsa sudah mendekati yang terakhir sementara Yunfu dan Yunsu telah memblokirnya. 3 aura kuat dari tubuh mereka menyebabkan Douki di tubuhnya tidak dapat bersirkulasi dengan lancar meskipun jaraknya agak jauh. Seorang elit Douwang memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Douwang biasa. Kamu harus hati-hati, aku akan berurusan dengan 2 orang ini. Kamu hanya harus menjaga dirimu sendiri. Sementara Primer Tengshan khawatir tentang Hai Bodong, suara dalam yang terakhir telah ditransmisikan kepadanya. Primer Tengshan hanya bisa meletakkan kekhawatiran di hatinya ketika dia mendengar ini.
Tatapannya beralih ke lawannya di depannya. Dengan membalik tangannya, Douki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Hai Bodong tapi itu bukan sesuatu yang harus diremehkan. Maaf menyinggungmu. Yun Fu dan Yun Si tidak berani meremehkan lawan mereka saat mereka merasakan riak energi yang telah meletus dari sisi primer Tengshan. Mereka berteriak ke arah primer Tengshan sebelum segera mengepakkan sayap mereka. Berubah menjadi bayangan hitam, mereka bergegas menuju yang terakhir. Primer Tengshan memandangi dua sosok manusia yang bergegas dengan mata muram. Kebanggaan yang tidak muncul selama bertahun-tahun juga melonjak di dalam hatinya saat dia tertawa ke langit, baiklah. Hari ini, bahkan jika klan primer kami tidak dapat lepas dari bencana ini, saya juga akan sangat melukai sekte Misty Cloud Anda. Petik 2. Setelah tawa terdengar, sepasang sayap Douki di punggung primer Tengshan mengepak dan dia menyerang Yun Fu dan Yun Su di depan banyak tatapan tanpa rasa takut. Sesaat kemudian, ledakan energi seperti guntur bergema di langit di atas kota suci Jiama. Seluruh ibu kota pada saat ini, melemparkan semua pandangan mereka ke arah pertempuran besar antara yang kuat ini. Pertempuran ini akan menentukan kelangsungan hidup klan primer. Sementara klan primer dan sekte Misty Cloud telah memulai perjuangan hidup dan mati ini, ada beberapa tempat di dalam ibu kota yang benar-benar sunyi. Ada beberapa sosok manusia diam-diam berdiri di menara tinggi yang terletak di dalam kota kekaisaran, yang memungkinkan seseorang untuk mengabaikan seluruh kota. Tatapan mereka mempelajari pertempuran yang menggetarkan jiwa yang meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di depan adalah seorang lelaki tua dengan jubah linen. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kedipan. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu, yang biasanya seperti sumur tua tanpa riak, saat ini dipenuhi dengan perjuangan dan ketidakpastian yang tak ada habisnya. Kakek buyut, apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apa-apa? Seorang wanita muda jangkung dengan gaun ungu, yang berdiri di belakang pria tua berjubah linen dengan ekspresi agak keras di wajahnya yang cantik, akhirnya berbicara setelah tidak dapat menahan lebih lama lagi sambil menonton pertempuran besar di kejauhan. Melihat mahkota Phoenix ungu emas di kepalanya, yang mewakili statusnya, sepertinya statusnya cukup tinggi. Yao Ye, kamu juga harus tahu seberapa kuat sekte Misty Cloud saat ini. Jika kita membuat marah rohan tua Yun San, pria tua berjubah linen itu menghela nafas saat dia menjawab. Yao Ye, wanita jangkung dan anggun yang mengenakan mahkota Phoenix ungu emas di kepalanya, secara mengejutkan adalah putri sulung kekaisaran. Keluarga yang Xiao Yan temui beberapa kali saat itu. Tapi kakek buyut, kamu juga harus tahu ambisi liar macam apa yang terkandung dalam tindakan sekte Misty Cloud selama beberapa tahun ini. Kita mungkin masih bisa bersaing dengan mereka jika kita bergandengan tangan dengan asosiasi alkemis dan 3 klan besar. Namun, jika kita duduk dan menyaksikan mereka dieliminasi oleh sekte Misty Cloud satu persatu, kemungkinan keluarga kekaisaran kita pada akhirnya akan berakhir dengan nasib yang sama. Pada saat ini, kaisar wanita ini, yang secara bertahap mulai mengelola seluruh kekaisaran, merajut alisnya dan berbicara dengan agak cemas. Jia Lao terdiam menghadapi kata-kata tajam Yao Ye. Bahwa Yun San pada akhirnya adalah batu berat yang menekan hatinya. Dia jelas tahu bahwa sepertinya tidak terlalu sulit bagi rohan tua itu untuk membunuhnya mengingat kekuatan yang pertama. Begitu dia meninggal, keluarga kekaisaran akan kehilangan perlindungannya. Pada saat itu, kemungkinan bahaya yang dihadapi mereka kemungkinan akan lebih besar. Oleh karena itu, masih sangat sulit baginya untuk memutuskan bahkan dalam menghadapi momen yang begitu penting. Mari kita tunggu dan lihat, Jia Lao masih menghela nafas setelah lama terdiam. Dia melambaikan tangannya dan melihat kembang api energi yang meletus di langit tidak jauh dengan ekspresi gelap. Beberapa ketidakberdayaan dan kekecewaan melintas di mata cerah Yao Ye ketika dia melihat bahwa Jia Yao masih bertindak ragu-ragu pada saat seperti itu. Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah di mana klan primer berada. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya agar puncak dari 3 klan besar dapat menciptakan keajaiban dan selamat dari serangan sekte awan berkabut ini. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis melihat ke tempat di mana energi meledak dengan mata berkedip-kedip di atap sebuah bangunan di asosiasi alkemis. Dia sesekali akan mengencangkan dan mengendurkan tinjunya. Jelas, hatinya tidak tenang. Ketua Fama, pria tua lain di belakang pria tua ini, yang juga mengenakan jubah alkemis, mau tidak mau membuka mulutnya untuk berbicara. Fama, yang juga memiliki hubungan dengan Xiao Yan saat itu,
masih mengelola asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama 3 tahun kemudian. Mari kita tunggu dulu. Fama menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara dengan suara serak. Orang tua di belakang hanya bisa menghela nafas pelan saat mendengar kata-kata Fama. Anggota inti di klan Nalan juga berdiri di gedung tinggi melihat pertarungan yang meletus di kejauhan. Orang yang berdiri di tempat pemimpin dengan ekspresi tidak pasti secara alami adalah orang terkuat dalam klan Nalan, Nalan Jie. Ayah, masalah ini. Nalan Su mengungkapkan ekspresi serius saat dia dengan lembut berbicara di belakang Nalan Jie. Tunggu. Nalan Jie mengencangkan wajah lamanya. Itu lama kemudian sebelum dia meludahkan kata ini. Dia juga tidak berani menyinggung makhluk besar yang dikenal sebagai Misty Cloud Sect. Meskipun Nalan Yanran juga anggota sekte Misty Cloud, Yun Yun tidak hanya ditempatkan di bawah tahanan rumah tetapi Nalan Yanran juga memasuki apa yang disebut gerbang kehidupan dan kematian. Sudah 3 tahun tidak ada kabar tentangnya. Bahkan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mudah-mudahan, sekte Misty Cloud akan melepaskan klan Nalan kita karena Yanran. Nalan Su tertawa getir saat dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Namun, pada saat itu, martabat klan Nalan akan benar-benar hilang. Keraguan dan perjuangan serupa juga terjadi di klanmu, yang merupakan salah satu dari 3 klan besar. Namun, kesimpulan akhirnya adalah bahwa tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju dan mengatakan sesuatu pada saat seperti itu. Ini karena mereka tahu bahwa di Gunung Awan, berkabut yang terletak di dekat ibu kota, masih ada seorang elit Dozong yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan klan manapun, Yun San. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan mereka pada keajaiban. Jika klan primer mampu menanggung ini, beberapa faksi lainnya akan memiliki keberanian untuk mendiskusikan kolaborasi dengan mereka dengan mengandalkan momentum kemenangan ini. Sementara pertempuran klan primer dan Misty Cloud Sekte memasuki keadaan putih panas, lebih dari 10 binatang ajaib terbang yang sangat besar dengan cepat bergegas melintasi langit lebih dari 100 km dari kota suci Jiama. Kekuatan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Jiama akan segera tiba. Bab 682, terburu-buru ke ibu kota. Dentang. Bilah yang diwarnai dengan darah segar bertabrakan, meletus menjadi gelombang bunga api. Sosok manusia melintas dan suara rendah dan dalam terpancar saat pedang yang memotong daging terdengar menyeramkan di luar mansion ini, yang dipenuhi dengan suara pembunuhan. Setelah beberapa putaran pengisian dan pembunuhan, murid Misty Cloud Sekte telah mengalami beberapa gelombang serangan balik oleh klan primer. Tabrakan pertempuran jarak dekat yang sebenarnya meletus saat mereka mulai menyerbu ke halaman luar mansion. Meskipun Misty Cloud Sekte telah merekrut sejumlah besar murid selama beberapa tahun ini, mereka secara alami tidak dapat melatih mereka menjadi individu yang sangat kuat dalam waktu singkat. Klan primer, bagaimanapun, berbeda. Sebagian besar penjaga klan adalah elit yang telah dilatih secara khusus selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun mereka kalah jumlah ketika pertarungan jarak dekat meletus, Sekte Misty Cloud hanya bisa bertarung di bagian terluar dari manor terlepas dari seberapa liar mereka menyerang. Mereka mengalami kesulitan menyerbu ke bagian dalam manor. Pada saat ini, manor besar ini tak tertembus di bawah pertahanan ketat klan primer. Meskipun Misty Cloud Sekte datang menyerang dengan mengancam, mereka masih ditolak di luar itu. Lingkungan luar manor telah sepenuhnya berubah menjadi penggiling daging berdarah. Pisau dan pedang datang dan pergi. Tangisan menyedihkan yang tajam terdengar tanpa henti. Darah merah cerah segar berserakan ke segala arah. Itu mewarnai dinding manor yang tinggi menjadi tampak seolah-olah ditutupi oleh tirai merah. Aroma darah yang menyengat perlahan menyebar sebelum menyebar ke seluruh kota. Tak terhitung banyaknya pengamat yang berada di titik-titik tinggi di sekitar medan pertempuran ini telah terdiam di tengah pembunuhan yang menyedihkan ini. Mereka menyaksikan kedua belah pihak berulang kali jatuh ke genangan darah seperti gandum yang dipotong. Meskipun demikian, serangan seperti gelombang berwarna putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Anggota klan primer di dalam manor juga berulang kali keluar dengan wajah galak. Akhirnya, mata mereka menjadi merah darah saat mereka bertabrakan dengan gelombang berwarna putih. Pada saat ini, orang-orang ini, yang merupakan pengamat, dapat dengan jelas merasakan betapa murahnya kehidupan manusia. Bang! Ledakan energi yang intens tiba-tiba terdengar di langit. Semua tatapan di kota menoleh dan segera melihat primer Tengshan dipaksa kembali oleh Yun Fu dan Yun Su. Dari kelihatannya situasinya,
Tampaknya primer Tengshan sedikit berjuang untuk berurusan dengan dua ahli Doang yang diberikan kekuatannya. Sayap di punggung primer Tengshan mengepak. Baru kemudian dia menstabilkan sosoknya. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya setelah mengalami cedera ringan dalam pertempuran sengit sebelumnya. Tengshan, berhentilah melakukan perlawanan keras kepala. Meskipun kami berdua bukan tandingan Anda berdasarkan kekuatan individu, Anda hanya akan kalah ketika kami berdua bergandengan tangan. Yufu perlahan menstabilkan Doki yang terkejut di tubuhnya dan menangis dengan suara yang dalam setelah melihat primer Tengshan dipaksa mundur. Primer Tengshan tidak peduli dengan tangisan Yunfu. Dia menoleh dan tatapannya melihat ke lingkaran pertempuran Haibodong. Pada saat ini, pertarungan di tempat itu bahkan lebih intens daripada area tempat dia berada saat ini. Sosok manusia kabur melintas di langit, memancarkan riak energi yang mengguncang bumi ketika mereka sesekali bertabrakan. Meskipun orang biasa mengalami kesulitan mengamati dengan jelas situasi pertempuran, primer Tengshan dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, pertarungan antara ketiga orang itu mungkin sangat intens, tetapi masih agak sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Meskipun kekuatan Do Huang Yundu dan Yun Sa tidak terlalu murni, kekuatan mereka secara alami akan berlipat ganda karena mereka berdua telah bergandengan tangan. Apalagi ini bukan kali pertama keduanya berkolaborasi seperti yang terlihat dari kolaborasi mereka yang sangat sinkron. Faktanya, mereka mampu mempertahankan situasi di mana mereka tidak kalah meskipun kekuatan individu mereka jauh lebih lemah daripada kekuatan Haibodong. Pada saat ini, pertarungan antara Haibodong dan dua lainnya jelas memasuki tahap yang sangat panas. Aktivitas apapun di dunia luar tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Mata mereka hanya melihat sosok berkedip pihak lain. Sungguh tidak terduga bahwa Yundu dan Yun Sa telah menjadi begitu kuat sehingga mereka dapat menghindari kekalahan saat melawan Haitua. Hati primer Tengshan sedikit tenggelam ketika dia melihat situasi di mana sulit bagi seorang pemenang untuk diputuskan. Dari kelihatannya, Haitua mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalahkan kedua orang itu. Apalagi situasi di pihaknya tidak menguntungkan. Jika dia secara tidak sengaja dikalahkan, Yunfu dan Yunsu mungkin akan memasuki pertempuran lain itu. Pada saat itu, situasinya mungkin menjadi sepihak. Aku harus menunda kedua orang ini dan memberi Haitua cukup waktu. Primer Tengshan mengatupkan giginya. Dia mengambil kesempatan ketika nafas keduanya tidak terlalu stabil untuk melirik pembunuhan yang sangat intens di bawah. Pada saat ini, bagian luar manor di bawah telah sepenuhnya diwarnai dengan darah segar. Murid-murid dari Mystic Cloud Sekte dan penjaga klan primer telah terlibat dalam pertarungan yang menyedihkan untuk setiap inci tanah. Meskipun kekuatan penjaga klan primer sedikit lebih kuat dari murid-murid biasa dari Sekte Mystic Cloud, yang terakhir menang dalam hal jumlah. Serangan mereka yang seperti toren dari segala arah menyerang garis pertahanan klan primer dengan sekuat tenaga. Lebih dari setengah halaman luar manor telah hilang di bawah serangan habis-habisan semacam ini. Situasinya agak tidak menguntungkan tetapi beruntung ada Ya Fei dan yang lainnya memberikan perintah di dalam manor. Karenanya, itu tidak tampak terlalu kacau. Banyak garis pertahanan yang jelas berbeda menutupi manor besar ini. Kemungkinan Sekte Mystic Cloud harus menderita kerugian yang cukup besar untuk menghancurkan semua garis pertahanan ini. Wajah apa yang harus saya jalani jika saya harus kehilangan harta keluarga yang ditinggalkan oleh leluhur saya? Primer Tengshan menarik pandangannya dari tanah dan tertawa ke arah Yunfu dan Yunsu. Yunfu dan Yunsu sekali lagi menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Mereka segera berhenti memberi primer Tengshan kesempatan untuk beristirahat dan membalas. Dengan kepakan sayap di punggung mereka, mereka menggambar dua busur melintasi langit dan sekali lagi menyerang yang terakhir dari kiri dan kanan. Suara ledakan energi di langit semakin jelas saat ketiga orang itu sekali lagi bertukar pukulan. Hati orang yang tak terhitung jumlahnya di kota itu dicengkeram mengikuti suara guntur yang menggelegar ini. Mereka takut Doki akan jatuh dari langit dan menghancurkan mereka. Perkelahian meletus sekali lagi. Seiring berjalannya waktu, suara pembunuhan yang bergema di seluruh kota suci Jia Ma berangsur-angsur berkurang sedikit. Jelas, pertarungan darah habis-habisan ini benar-benar melelahkan kedua belah pihak. Perlawanan keras kepala klan primer memang menyebabkan Mystic Cloud Sect membayar harga yang mahal. Namun, tanda-tanda bala bantuan yang tidak mampu mengimbangi mulai muncul di bawah serangan seperti aliran deras dari Mystic Cloud Sect. Dalam 10 menit plus singkat dari saat tanda itu muncul,
halaman luar rumah klan primer benar-benar ditempati oleh Sekte Awan Berkabut. Meskipun mencoba menyerang dan menduduki halaman dalam masih sangat sulit. Penghancuran klan primer hanya masalah waktu dalam menghadapi kelelahan seperti itu. Namun, ada perubahan tak terduga di udara saat klan primer melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan keras kepala di bawah. Ini menyebabkan hati semua anggota klan-klan primer tenggelam. Guru, setelah pertempuran sengit di langit, primer Tengshan tidak dapat memblokir Yun Fu dan Yun Su seperti yang dia inginkan. Sebaliknya, mereka berdua telah mengambil kesempatan itu sementara dia sejenak terganggu untuk melepaskan pukulan yang benar-benar berat. Wajah primer Tengshan menjadi pucat saat dia menerima kekuatan penuh dari serangan Yun Fu dan Yun Su. Seteguk kabut berdarah tanpa sadar diludahkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya juga turun dengan cepat dan hanya diterima oleh anggota klan primer, yang bereaksi cepat, tepat sebelum dia menyentuh tanah. Penatua pertama. Kekalahan primer Tengshan segera menimbulkan gelombang seru di dalam Manor. Pada saat ini, hati semua orang mulai berfluktuasi. Jika Yafei tidak melangkah maju untuk menekannya tepat waktu, kemungkinan kepanikan yang dikalahkan ini akan meledak dari inti batin mereka. Yun Fu dan Yun Su tidak tinggal diam setelah mengalahkan primer Tengshan. Meskipun mereka telah sangat menguras Doqi di tubuh mereka, mereka tidak dapat memulihkan diri pada saat ini. Oleh karena itu, begitu primer Tengshan mendarat di tanah dan kehilangan kemampuan bertarungnya, kedua orang ini segera menggerakkan tubuh mereka dan menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran di mana Hai Bodong berada di tengah seruan seluruh kota. Semua orang tahu bahwa jika dua Do Huang dan dua Do Wang bergandengan tangan, bahkan seseorang dengan kekuatan Hai Bodong pasti tidak akan mampu melawan mereka. Kekalahan hanya masalah waktu. Apa yang mereka prediksi tidak salah. Tidak lama setelah Yun Fu dan Yun Su bergabung dengan lingkaran pertempuran, Hai Bodong, yang awalnya menyerang dan bertahan dengan baik, dengan cepat turun ke posisi yang tidak menguntungkan dan tanda-tanda ancaman muncul. Ekspresi beberapa orang di beberapa bagian ibu kota juga benar-benar tenggelam saat mereka melihat situasi di langit. Keajaiban yang mereka harapkan tidak terjadi. Tatapan Jia Lao dengan tegas menyaksikan pertempuran sepihak di langit dari menara tinggi kota kekaisaran. Tangan kanannya yang keriput di bawah lengan bajunya mengeluarkan suara retak. Namun, sesaat kemudian, ketika dia mengingat orang yang menakutkan di Sekte Awan Berkabut, tubuh Jia Lao sekali lagi menjadi lemah. Wajahnya menjadi jauh lebih tua saat ini. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk mengalahkan rohan tua itu di dalam Misty Cloud Sect. Jika dia turun tangan dan membantu Hai Bodong hari ini, kemungkinan Sekte Misty Cloud akan mengarahkan pedangnya pada keluarga kekaisaran besok. Yao Ye, yang mengenakan gaun ungu hitam sambil berdiri di belakang Jia Lao, juga melihat pertempuran di langit yang jauh. Bagian belakang giginya mengatup erat di bibir merah bawahnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa begitu Hai Bodong dikalahkan, klan primer akan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan hari ini. Pemimpin dari 3 klan besar di kekaisaran ini akan sepenuhnya dihilangkan. Setelah klan primer dihancurkan, siapa di kekaisaran yang berani melangkah maju dan bersaing dengan Sekte Misty Cloud karena mereka akan menjadi lebih sombong karena ini. Hai Bodong akan kalah. Tiba-tiba, Jia Lao mulai berbicara perlahan dengan kepahitan. Dia secara bertahap menutup matanya. Di masa depan, kekaisaran Jiama ini akan menjadi milik Sekte Awan Berkabut. Langit yang jauh tampak menjadi sunyi begitu Jia Lao mengucapkan kata-kata ini. 4 sosok manusia menyerang satu demi satu. Energi mengerikan yang bergabung bersama adalah sesuatu yang akan menyebabkan Hai Bodong terluka parah bahkan dengan kekuatannya. Terlebih lagi, saat tinjunya bergerak, aura itu benar-benar terkunci pada Hai Bodong. Oleh karena itu, serangan gabungan dari keempat orang ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari lagi. Pada saat ini, semua tatapan di seluruh kota berkumpul di langit. Bahkan pertarungan di Manor telah berhenti pada saat ini. Selama jeda sesaat ini, beberapa orang bermata tajam samar-samar dapat melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terkandung di wajah Hai Bodong. Seluruh tubuh Yao Ye menjadi sedingin es saat dia melihat pemandangan di langit. Klan primer ini benar-benar selesai hari ini. Segera setelah itu, sepertinya giliran mereka. Seluruh kota benar-benar sunyi. Aura tinju di langit yang berisi kekuatan gabungan dari 4 orang benar-benar melilit kota. Perasaan tertekan itu menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Tiba-tiba peluit yang jelas berguling dari jauh sementara banyak orang linglung. Peluit awalnya sangat kabur,
muncul sebentar-sebentar seolah-olah tidak ada. Sesaat kemudian, tiba-tiba dan bergemuruh di seluruh kota seperti guntur dari langit. Raungan petir ini menyebabkan aura tinju Yundu dan 3 lainnya yang telah menyelimuti seluruh kota segera hancur berantakan. Jia Lao, yang awalnya menutup matanya dengan putus asa di menara tinggi tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat ke arah asal raungan itu. Aura yang bahkan membuatnya merasa agak tertekan di lokasi itu mengalir di udara dan menuju dengan kecepatan kilat. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan jantungnya tiba-tiba menggelembung adalah aura ini memiliki perasaan yang akrab dengannya. Jia Lao terkejut sesaat. Matanya tiba-tiba melebar saat tubuhnya bergetar dengan kekuatan besar karena kegembiraannya. Bahkan suaranya membawa nada bergetar. Aura ini, apakah dia? Orang itu, apakah orang itu benar-benar kembali? Bab 683, Penagihan Utang. Secara alami, Jia Lao bukan satu-satunya yang menemukan kedatangan tiba-tiba dari guntur yang menggelinding. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin yang memiliki faksi yang cukup kuat di dalam kekaisaran mengungkapkan wajah terkejut saat mereka melihat ke arah suara menderu itu berasal. Namun, selain ketua asosiasi alkemis, Fama, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka secara alami mengalami kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba. Meskipun demikian, Douqi yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengannya. Sejak kapan orang kuat seperti itu muncul di kekaisaran Jiama? Pasangan dari mereka bukan satu-satunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Semua orang di ibu kota benar-benar terpana. Jelas, tidak ada satu orang pun yang menyadari kapan seorang ahli, yang memiliki kekuatan seperti itu, muncul di kekaisaran Jiama. Raungan yang jelas seperti guntur yang berguling dan tiba. Keraguan telah muncul di hati semua orang ketika kilat berwarna perak tiba-tiba menyerbu dari luar ibu kota. Kecepatan kilat berwarna perak ini sangat cepat sehingga menakutkan. Bahkan beberapa elit doang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Badai muncul di dalam hati mereka. Cahaya perak bergegas melintasi langit. Itu menembak dari luar ke dalam kota dalam sekejap. Akhirnya, cahaya itu menyala dan sosok manusia yang sepenuhnya tertutup api hijau giok muncul di medan pertempuran di langit dengan cara seperti hantu. Tempat yang dia tempati secara mengejutkan berada di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang mencolok itu muncul di langit, orang-orang di seluruh kota di bawah mengeluarkan teriakan ketakutan. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya raungan yang jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menggambarkannya, hanya 2 hingga 3 detik telah berlalu dari suara gemuruh yang jelas ke penampilan orang api hijau giok yang misterius di depan Hai Bodong. Karena kecepatan menakutkan yang terakhir, tinju ganas Yundu dan 3 lainnya, disertai dengan udara yang berfluktuasi, masih mendekat dengan keras setelah dia muncul di depan Hai Bodong. Kemunculan sosok manusia api hijau giok itu seketika membuat wajah Hai Bodong menjadi tercengang. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 orang lainnya mengunci dirinya tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera mencapai pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan asal-usul pihak lain. Dia hanya bisa berteriak keras, "Teman, hati-hati dengan serangan mereka." Sosok api hijau giok tidak berbalik di hadapan teriakan keras Hai Bodong. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya secara acak. "Kamu benar-benar berani mencampuri urusan Sekte Mystic Cloud. Kamu mencari kematian." Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka dengan cepat menemukan niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah suram. Saat tangisan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka berempat segera melonjak. Suara dengungan angin kencang bergema di seluruh kota, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari 2 Do Huang dan 2 Do Huang memiliki kekuatan yang bahkan Jia Xingtian hanya bisa menghindarinya. Namun, sosok manusia api hijau giok itu tetap ada di langit.
Ekspresinya serius, tetapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakannya. Apakah orang ini yang tiba-tiba muncul tidak terlalu memaksakan diri? Perlu diketahui bahwa lawannya bukanlah orang kuat biasa melainkan dua Do Huang dan dua Do Wang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar Es Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini tidak hanya terjadi pada orang-orang biasa di bawah. Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para ahli yang telah mengamati tempat ini dari tempat-tempat tertentu di ibu kota sedikit berubah ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari tampilan kecepatan menakutkan yang ditunjukkan orang ini sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia masih memilih untuk menerimanya secara langsung. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menerimanya secara langsung, dia bodoh untuk melakukan ini. Apakah orang yang begitu kuat akan menjadi bodoh? Jawabannya jelas. Tidak. Cahaya tinju tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh Yundu dan 3 lainnya meledakkan udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan tak terhitung dari ibu kota. Tinju bercahaya menakutkan itu bergegas menuju sosok api hijau giok dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan mata telanjang. Udara mengalir ke segala arah kemanapun tinju itu bersinar, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Orang api hijau giok akhirnya bereaksi ketika tinju bercahaya yang menakutkan akan mendekati tubuhnya. Tinjunya perlahan terulur. Akhirnya, tulang-tulang di lengannya bergetar dan kekuatan yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, tiba-tiba meletus di tengah tangisan rendah dan dalam. Ledakan oktan. Tinju yang dibungkus oleh api tidak tampak indah. Namun, sebuah batu tampaknya telah terlempar ke udara sekitar tepat saat tinju akan dilepaskan, membentuk gelombang demi gelombang riak. Bang! Kedua tinju bergetar dan tiba-tiba bertabrakan di depan mata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya hening sesaat sebelum ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinju terpisah saat kontak di depan banyak tatapan. Sosok manusia api itu bergoyang sedikit sebelum menarik beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatannya. Yundu dan 3 lainnya di sisi yang berlawanan seperti karung pasir yang telah dikirim terbang di mata yang terkejut di seluruh kota. Mereka terbang kembali lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Lengan baju di tangan mereka segera terbelah ketika mereka berdiri, memperlihatkan lengan telanjang mereka. Jelas, Yundu dan 3 lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan secara menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar sunyi pada saat ini. Terlepas dari apakah itu rumah klan primer yang dipenuhi dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang melihat ke langit dengan wajah tercengang. Adegan beberapa saat yang lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh 2 Do Huang dan 2 Do Wang dengan kekuatan sendiri. Kemungkinan hanya Yun San saja yang memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran Jiama yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukanlah Yun San. Kalau begitu, siapa ahli misterius yang benar-benar terbungkus api? Pada saat ini, ada banyak orang yang menguras pikiran mereka mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka tidak berhasil. Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan dari Yundu dan 3 lainnya tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan keempat orang ini, rakyat. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Keheningan berlanjut di kota ini sejenak sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. Hanya siapa kamu? Tolong beritahu kami nama Anda. Petik 2. Yundu dan 3 orang lainnya saling bertukar pandang. Mata mereka mengandung keterkejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar bisa menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang pasti lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota Kekaisaran. Mengapa Sekte Mistik Laut mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang begitu kuat telah muncul di dalam Kekaisaran Jiama? Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tidak terduga bahwa Mistik Laut Sekte masih menghususkan diri dalam menggertak orang lain dengan angka.
Gugusan api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya mengeluarkan tawa yang jelas. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut ketika mereka mendengar tawa dari sosok manusia yang menyala-nyala itu. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini tidak terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya akan terkejut melihat betapa mudanya ketika mereka mendengar tawa ini. Namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Ye Fei dan Xiao Ding, yang telah mengangkat kepala mereka di manor di bawah, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menegang. Mereka sedikit melebarkan mulut mereka dan perlahan-lahan menoleh untuk bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka bisa melihat ketidakpercayaan melonjak keluar dari dalam mata pihak lain. Menjadi orang tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap suara itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun meskipun merajut alisnya dan menikmatinya. Teman ini, jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sembrono hanya karena kami berempat tidak dapat melakukan apapun padamu. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jiama ini yang berani memprovokasi sekte mistik laut kita. Ekspresi Yundu menjadi sangat suram saat dia berbicara dengan suara keras ketika dia mendengar ejekan dari suara sosok api. Kamu harus mengungkapkan dirimu jika kamu memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepalamu, memperlihatkan ekormu, dan menyelinap bukanlah hal yang harus dilakukan seorang ahli. Sosok api itu sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar tangisan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa api hijau giok yang menempel di tubuhnya perlahan menghilang. Kota, di mana percakapan pribadi baru saja terjadi, sekali lagi menjadi sangat sunyi ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak tatapan menatap langit tanpa berkedip. Semua orang penasaran ingin mengetahui siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pemikiran ini. Kedua belah pihak yang bertarung di dalam rumah klan primer, mereka yang berada di kota Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, klan Nalan, klan Mu, orang-orang dari semua tempat ini menatap langit dengan mata besar. Nyala api di atas api sosok manusia berangsur-angsur menghilang di bawah mata tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Ye Fei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak familiar dari rumah klan primer. Tangannya yang halus tanpa sadar menutupi mulutnya. Kabut muncul di mata yang cerah itu karena kegembiraannya. Ini benar-benar dia. Dia telah kembali. Nyala api akhirnya menghilang sepenuhnya mengikuti sedikit suara. Pria muda berjubah hitam yang membawa penggaris berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap tergantung di langit. Sudah 3 tahun. Mystic Cloud Sect, Xiao Yan dari klan Xiao telah datang untuk menagih hutangmu. Pria muda berjubah hitam itu tetap tergantung di langit. Tawa lembutnya perlahan bergema di langit, menyebabkan ekspresi di wajah semua orang di kota menjadi benar-benar mengeras. Bab 684, memberi orang lain rasa obat mereka sendiri. Tawa bergema di setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis, menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menegang. Mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiao Yan, nama yang sudah agak asing ini menyebabkan wajah banyak orang di kota menjadi bingung setelah mendengarnya. 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi orang untuk melupakan banyak hal. Tentu saja, memori pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya sekali lagi kembali ke pikiran semua orang. Di bawah tawa lembut ini, wajah banyak orang terus bingung sesaat sebelum gelombang seru tiba-tiba dipancarkan. Xiao Yan, dia adalah orang yang telah membalikkan sekte Mystic Cloud 3 tahun lalu. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh sekte Mystic Cloud? Omong kosong, dia hanya diusir dari Kekaisaran Jiama oleh sekte awan berkabut. Namun, benar-benar tidak terduga bahwa dia telah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat ini. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao tampaknya adalah klan yang dihancurkan oleh sekte Mystic Cloud kan? Hihi, tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang. Sekte Mystic Cloud, sepertinya mereka harus bersiap untuk membayar hutang darah. Xiao Yan ini mampu membalikkan sekte Mystic Cloud 3 tahun lalu dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari tampilan serangannya barusan, itu jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hihi, sepertinya sekte Mystic Cloud ini tidak bisa sombong lebih lama lagi.
Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali menyebar. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini tersebar di seluruh ibu kota. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit sekali lagi ditemukan dalam ingatan semua orang dari 3 tahun lalu. Jia Lao menyaksikan pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit dari menara tinggi di dalam kota kekaisaran. Meskipun dia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui auranya sebelumnya, penjaga keluarga kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengungkapkan identitasnya. Sebuah cahaya berkedip di kedua matanya. Dia tersenyum dan berbicara seolah-olah dia telah menghilangkan beban berat, betapa tak terduga, sungguh tak terduga. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Haha, sepertinya tidak akan mudah bagi Sekte Mystic Cloud untuk memenuhi ambisi liarnya kali ini. Kakek yang hebat, dia. Yao Ye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit yang mengalahkan Yun Du dan 3 lainnya dengan satu pukulan. Alisnya menjadi vertikal ketika dia mendengar nama yang agak familiar saat dia berbicara. Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari pertemuan Agung Alkemis saat itu? Jia Xingtian tertawa. Sebuah cahaya berkedip di mata Yao Ye. Dia juga mengingat orang terkenal di ibu kota 3 tahun lalu. Syok melintas di wajahnya yang anggun dan cantik. Ini sebenarnya dia, apakah dia tidak diusir dari kekaisaran Jia Ma oleh Sekte Awan Berkabut? Dia bisa kembali secara alami setelah pergi. Jia Lao tertawa dan berkata, sudah kubilang saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Cek, 3 tahun lalu, kekuatannya yang sebenarnya hanyalah seorang Dadoshi. Sekarang, bagaimanapun, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia melakukan intervensi sebelumnya, mungkin bahkan aku bukan tandingannya. Yao Ye langsung tercengang saat mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian. Satu-satunya orang di seluruh kekaisaran Jiama yang bisa mengalahkannya kemungkinan adalah Roan tua dari Sekte Mystic Cloud. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Yun San adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan ini baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika mereka mengumpulkan usianya. Seorang elit Dou Huang yang baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan dengan kepala dingin Yao Ye, hanya memikirkan hal ini menyebabkan dia linglung sejenak. Orang ini memang menakutkan. Mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya, kami tidak bermusuhan dengannya. Yao Ye dengan lembut menepuk payudaranya yang besar saat dia berbicara dengan gembira. Sebenarnya saat itu aku berpikir bahwa orang ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan, tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa mencapai level ini hanya dalam waktu 3 tahun. Jia Lao menghela nafas. Ekspresi sombong segera muncul di wajahnya saat dia berkata, namun, ini juga. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Xiao Yan. Dengan cara ini, Kekaisaran Jiama memiliki orang kuat tambahan seperti Xiao Yan. Hihi, aku tidak perlu lagi terlalu mengkhawatirkan Yun San. Yao Ye, ingat, lakukan kontak dengan Xiao Yan setelah masalah hari ini selesai. Paling tidak, kita harus membiarkan dia mendapatkan pendapat yang baik tentang keluarga kekaisaran kita. Jia Lao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Cahaya yang tidak biasa berkedip di mata Yao Ye saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Orang ini, benar-benar bisa dianggap sebagai jenius hebat yang disukai oleh surga. Saya menyarankan agar kita segera mengarahkan pasukan kita untuk menekan serangan Sekte Mystic Cloud. Meskipun bertindak pada saat ini tidak dapat dianggap memberikan arang dalam badai salju, itu lebih baik daripada menunggu semuanya selesai. Kemungkinan efek dari mencoba menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dengan lembut dan berbicara dengan suara yang lembut. Namun, dia menunjukkan rencana yang mengesankan. Dia secara alami memiliki pikiran yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita kekaisaran Jiama. SL, mengantarkan arang di tengah badai salju, mengulurkan tangan saat yang lain paling membutuhkannya. Jia Xingtian sedikit ragu setelah mendengar ini sebelum mengangguk berat. Dia tahu bahwa dia akan agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti itu. Sekarang kekaisaran Jiama memiliki orang yang kuat seperti Xiao Yan, mereka akan memiliki beberapa peluang kemenangan bahkan jika mereka harus bertarung dengan Yun San di masa depan. Yao Ye langsung bersukacita saat melihat Jia Xingtian menganggukkan kepalanya.
Dia segera berhenti berbicara omong kosong dan segera mulai memberikan perintah. Di asosiasi alkemis, Fama menghembuskan napas yang ditekan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyuman terlukis di wajah tuanya. Dia juga tahu bahwa kemunculan tiba-tiba Xiao Yan akan memecahkan situasi di mana Sekte Awan Berkabut mendominasi Kekaisaran Jiama. Orang ini memang bukan orang biasa. Yun San, membiarkannya melarikan diri saat itu mungkin adalah hal yang paling kau sesali seumur hidupmu. Klanmu. Kepala klanmu, Mu Cheng, juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klanmu. Dia tidak bisa menahan tawa bangga, kalian semua memiliki mata tikus yang rabun. Saat itu, kalian semua menemukan begitu banyak alasan ketika aku berkata untuk diam-diam membantu Xiao Yan. Apakah sekarang merasa senang mendapat tamparan di wajah Anda? Haha, semua anggota klan di klanmu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mereka melihat Mu Chen yang tertawa bangga. Mereka semua tanpa daya mengerang di dalam hati mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang dikejar seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat itu benar-benar dapat mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menantang Sekte Misty Cloud dalam waktu 3 tahun. Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa daerah lainnya, suasana di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana menyedihkan ini terpancar dari tubuh Nalan Jie yang benar-benar kaku setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar. Nalan Su juga menghela nafas dengan pahit ketika dia melihat Nalan Jie, yang wajahnya sangat kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Pakar di langit yang bisa membalikkan seluruh situasi Kekaisaran Jiama itu hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah, Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik beberapa saat kemudian. Desahan yang dipenuhi dengan kepahitan yang pekat perlahan keluar dari mulut Nalan Jie. Dia melambaikan tangannya dengan sikap tertekan dan berkata, meskipun aku tidak yakin apakah Xiao Yan masih akan memperhatikan kita saat ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengannya demi klan kita. Ayah, itu semua karena sifat muda Yan Ran yang egois. Kalau tidak, Nalan Su tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat sikap sedih Nalan Jie. Kita tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya. Saat itu, Xiao Yan membantu saya mengeluarkan racun, tetapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh Sekte Misty Cloud karena kami takut pada yang terakhir. Kemungkinan Xiao Yan tidak akan melupakan masalah ini mengingat karakternya. Oleh karena itu, saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Nalan Jie tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri, sungguh tidak terduga bahwa di usia tua saya mata saya akan menjadi buta ini dan hati saya kacau ini. Nalan Su terdiam. Dia bisa merasakan betapa banyak penyesalan yang ada di hati Nalan Jie saat ini, namun, tidak ada obat penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini. Pria muda berjubah hitam, yang membawa penguasa berat di langit, perlahan berbalik. Dia mempelajari Hai Bodong yang benar-benar terpana tidak jauh. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk, Hai tua, terima kasih telah merawat klan Xiao beberapa tahun ini. Xiao Yan. Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan menatap wajah muda yang agak familiar itu. Kegembiraan liar berangsur-angsur melonjak ke wajahnya, kamu bocah, kamu akhirnya kembali. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat wajah Old Hai yang sangat bersemangat. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan detailnya ketika teriakan penuh ketidakpercayaan ditransmisikan, Xiao Yan. Bagaimana bisa? Kamu sebenarnya masih hidup. Saya pertama-tama akan mengirim orang-orang ini ke sini sebelum berbicara lebih banyak dengan Hai tua. Xiao Yan tersenyum pada Hai Bodong sebelum menoleh dan menatap wajah tidak percaya Yun Du dan 3 orang lainnya tidak jauh. Dia tertawa pelan, bagaimana saya bisa mati dengan mudah ketika saya belum membunuh anjing tua Yun San dengan tangan saya. Saat itu, aku berkata bahwa aku, Xiao Yan, akan kembali sekali lagi. Ekspresi Yun Du berubah dengan cepat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba benar-benar merusak rencana awal mereka. Namun, beruntung orang ini persis sama dengan dia saat itu. Hanya ada dia seorang diri. Mengingat faksi besar dari Sekte Misty Cloud, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia kembali. Bocah sombong. Pemimpin sekte tidak perlu bertindak jika kami ingin berurusan denganmu. Kami telah mengambil tindakan pencegahan untuk menangani siapapun yang datang secara membabi buta untuk membuat masalah. Yun Du mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin.
Dia segera dan dengan cepat mengeluarkan wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Kembang api yang indah tiba-tiba muncul dan menyebar di langit yang jauh. Beberapa peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat menembus langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota itu segera mengeluarkan gelombang seru menyusul kemunculan kelima sosok manusia itu. Orang bisa melihat 5 sayap Doqi yang cerah. Kelima orang ini sebenarnya semua ahli dari kelas Dohuang. Tampaknya Sekte Mistik Laut benar-benar berusaha keras untuk melenyapkan klan primer tanpa hambatan. 7 Dohuang, 2 Dohuang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota mengeluarkan suara menghirup udara sejuk. Fraksi Mistik Laut Sekte ini memang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, bahkan dengan kembalinya orang kuat seperti Xiao Yan hari ini, seseorang akan kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah kamu akan bergantung pada jumlah yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak bisa menahan diri untuk tidak makan kotoran. Xiao Yan juga terkejut ketika melihat 9 sosok manusia tergantung di langit. Namun, dia langsung tertawa dengan minat. Xiao Yan, hati-hati, kamu tidak boleh ceroboh. Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiao Yan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengangkat pandangannya dan menatap Yundu di sisi yang berlawanan. Tiba-tiba dia tertawa, apakah kamu pikir aku masih akan menderita kerugian yang sama seperti yang aku derita saat itu tanpa membuat persiapan apapun? Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini. Tepuk tangan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yundu dan yang lainnya tercengang saat melihat tindakan Xiao Yan. Sesaat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari punggung Xiao Yan. Tatapan seluruh kota dengan tergesa-gesa bergeser ketika suara angin kencang muncul. Akhirnya, banyak tatapan menjadi tumpul saat mereka melihat langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas dari arah itu. Sayap Doqi di punggung orang-orang ini sangat terang sehingga tampak sangat mempesona. Selanjutnya, biarkan kami memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung berubah pucat ketika tawa menggoda Xiao Yan terdengar. Bab 685, mulai pembantaian. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan muncul di langit di atas ibu kota beberapa saat kemudian. Lebih dari selusin sosok manusia mengepakkan sayap Doqi di punggung mereka saat mereka akhirnya duduk dan menunggu sambil mengelilingi Yundu dan yang lainnya dalam bentuk setengah lingkaran di depan tatapan kusam seluruh kota. Wajah mereka semua mengandung beberapa ejekan. Seluruh kota sekali lagi menjadi sunyi pada penampilan 10 sosok manusia plus ini dengan sayap memanjang dari punggung mereka. Banyak orang tercengang saat mereka melihat unit besar Dohuang yang tiba-tiba muncul. Lebih dari 10 ahli Dohuangs. Barisan ini, banyak orang diam-diam menghirup udara sejuk. Kepala mereka mulai terasa pusing. Paling banyak hanya ada beberapa lusin ahli Dohuang di seluruh kekaisaran Jiama. Namun, mereka benar-benar dapat melihat begitu banyak dari mereka hari ini. Ekspresi kelompok Yundu menjadi pucat pasi dengan kemunculan 10 sosok manusia plus ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Hanya pada saat inilah mereka benar-benar merasakan semacam teror. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kekuatan menakutkan yang bisa mengguncang Sekte Mistik Laut. Xiao Yan, apakah ini semua orangmu? Hai Bodong juga terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari barisan yang begitu besar saat dia dengan cemas bertanya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Hai Bodong hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Kegembiraan segera melonjak di hatinya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, teman baik. Anda memang bukan lagi anak kecil yang sembrono saat itu. Anda benar-benar tahu cara mengumpulkan pasukan sekarang. Petik 2. Xiao Yan tertawa pelan. Dia mengangkat matanya dan melihat kelompok Yundu di sisi yang berlawanan. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. 2 Dohuang, 7 Dohuang. Sangat bagus, benar-benar tidak terduga bahwa Sekte Mistik Laut telah memberikan hadiah yang begitu besar saat saya kembali. Karena itu masalahnya, saya akan menerimanya begitu saja. Petik 2. Ekspresi Yundu dan yang lainnya menjadi lebih buruk ketika mereka merasakan niat membunuh yang gelap dan dingin yang merembes dari kata-kata Xiao Yan. Dari kelihatannya situasinya,
kemungkinan mereka akan menemui ajal mereka hari ini. Meskipun Misty Cloud Sect berada di dekat ibu kota, masih ada jarak di antara mereka berdua. Bahkan dengan kecepatan mereka, mereka akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bergegas ke Misty Cloud Sect. Jumlah waktu ini sudah cukup untuk kelompok mereka ini untuk benar-benar paroki di tempat ini. Haha, Xiao Yan, apakah orang-orang ini yang disebut anggota Sekte Misty Cloud? Gaya ini memang luar biasa. Mengirim 7 Do Wang dan 2 Do Huang saat mereka beraksi. Formasi ini dapat dianggap sebagai kekuatan yang cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di wilayah pojok hitam. Tatapan Lin Yan dipenuhi dengan minat saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan tawa cerah sambil melihat kelompok Yun Du dari jarak yang cukup dekat. Xiao Yan tersenyum dan segera melambaikan tangannya dengan lembut. Kata-katanya yang sederhana mengandung niat membunuh yang gelap dan dingin membuat banyak orang kedinginan. Jangan tinggalkan siapapun. Ya, Lin Yan dan yang lainnya mengangguk berat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera banyak Doukis kuat yang tidak lebih lemah dari Do Wang Sekte Misty Cloud meletus dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka mengepakkan sayap mereka dan memotong udara, berubah menjadi banyak sosok hitam buram yang berisi angin kencang saat mereka menyerang ahli Misty Cloud Sekte yang agak cemas. Xiao Yan, tidakkah kamu takut dicekik sampai mati dengan mencoba menelan kami sekaligus? Jantung Yun Du juga berdebar kencang saat melihat ketegasan dingin Xiao Yan saat dia melambaikan tangannya. Benang liar segera melonjak ke mata Yun Du saat dia berbicara dengan marah. Semua murid Misty Cloud Sekte, bersiaplah untuk pertarungan habis-habisan. Kami benar-benar akan menyia-nyiakan klan primer bahkan jika kami harus bertarung dengan orang terakhir kami. Petik 2. Murid Sekte Misty Cloud di bawah yang telah berhenti karena aktivitas di langit segera mengeluarkan teriakan tertib setelah mendengar raungan marah Yun Du. Mereka sekali lagi melambaikan senjata mereka dan menyerbu ke arah interior klan primer seperti semburan. Di bawah serangan liar dari Misty Cloud Sect ini, garis pertahanan di dalam Manor dengan cepat terkoyak. Hai tua, aku akan meninggalkan kedua Do Huang itu untuk kamu tangani. Serahkan Do Wang yang tersisa kepada yang lain. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat garis pertahanan Manor yang bergoyang, yang akan segera runtuh. Dia menoleh ke arah Hai Bodong dan berbicara dengan lembut. Hanya Lin Yan dan beberapa ahli Do Wang yang muncul kali ini. Xiao Yan tidak mengizinkan Medusa, Gu Yin tua dan ahli lainnya yang berasal dari kelas Do Huang atau lebih kuat untuk muncul pada saat ini. Selalu ada kebutuhan untuk menahan sesuatu tidak peduli apa yang dilakukan seseorang. Mengekspos semua kartu truf seseorang ke Misty Cloud Sect saat dia kembali adalah tindakan yang sangat bodoh. Xiao Yan saat ini secara alami tidak akan melakukan ini. Ya, tidak masalah. Hai Bodong mengangguk, tanpa ragu saat mendengar ini. Mengetahui bahwa situasinya mendesak, dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sayap es di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar sebelum menyerbu ke medan pertempuran yang kacau di langit, benar-benar menghalangi dua Do Huang Yun Du dan Yun Sa. Api hijau tua di punggung Xiao Yan juga bergerak sedikit setelah dia melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke Manor di bawah. Kepala klan, Sekte Awan Berkabut akan membobol halaman dalam. Kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tangisan cemas berulang kali menyebar dari Manor yang kacau sementara langit turun ke pertempuran besar. Semuanya tunggu, jangan terlibat dalam pertarungan langsung dengan mereka. Pemanah, siapkan panah pemecah ki. Ya Fei juga buru-buru berteriak saat dia melihat garis pertahanan yang rusak dengan cepat dari dalam Manor. Dihadapkan dengan serangan seperti manusia dari Sekte Misty Cloud, bahkan mereka. Kepala klan, tersisa kurang dari 100, Kibrea King Arrows. Seorang penjaga buru-buru berkata ketika dia mendengar perintah Ya Fei. Gunakan semuanya. Alis Ya Fei tegak saat dia berteriak keras. Namun, tangisannya baru saja terdengar ketika sosok hitam tiba-tiba muncul dari langit. Sosok hitam mendarat di tanah dan pria muda berjubah hitam yang membawa penggaris berat tersenyum ke arah Ya Fei, memperlihatkan gigi putihnya. Ya Fei Jie, kamu menjadi lebih cantik daripada terakhir kali aku melihatmu 3 tahun lalu. TL, Jie, kakak perempuan. Ya Fei agak linglung saat dia melihat wajah muda yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Pada saat ini, seolah-olah tangisan cemas yang berulang kali ditransmisikan dari sekelilingnya telah menghilang. Sebuah asam secara bertahap melonjak ke hidung Ya Fei dan matanya juga menjadi merah mulus. Suaranya yang agak serak,
Namun bergerak terpancar dari mulut merahnya, kamu anak nakal yang mengerikan, kamu masih mau kembali. 3 tahun ini, kamu telah bekerja keras karena klan Xiao. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat kabut yang terbentuk di mata bunga persiknya yang memikat. Dia tahu bahwa tekanan yang dibawa Ye Fei selama beberapa tahun ini cukup besar. Jika bukan karena dukungan Hai Tua, sepertinya dia tidak akan mampu bertahan. Keluhan kecil yang awalnya dirasakan Ye Fei di dalam hatinya langsung menghilang seperti asap ketika dia mendengar suara rendah yang berisi permintaan maaf. Dia menyunggingkan senyum yang begitu mempesona hingga bisa memikat seluruh kota. Itu benar, cepat datang dan lihat kakakmu. Ye Fei tiba-tiba pulih dan buru-buru memindahkan tubuhnya ke samping. Di belakangnya ada seorang pria berambut panjang yang duduk di kursi roda. Matanya, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, dipenuhi dengan kegembiraan yang lembut dan samar pada saat ini. Kakak laki-laki, Xiao Yan terkejut. Tatapannya buru-buru beralih ke pria yang setengah wajahnya ditutupi oleh rambut panjangnya. Xiao Yanzi, kamu akhirnya kembali. Keke, anak kecil yang baik. Anda tidak mengecewakan kakak. Kamu adalah kemuliaan klan dan ayah Xiao. Kepuasan muncul di sudut mulut Xiao Ding saat dia berbicara dengan lembut ketika dia melihat Xiao Yan, yang tampak lebih dewasa daripada yang dia lakukan 3 tahun lalu. Xiao Yan dengan cepat berjalan ke sisi Xiao Ding. Kegembiraan liar muncul di wajahnya. Namun, ketika tatapannya menyapu kursi roda tempat Xiao Ding duduk, matanya langsung menyipit dan tubuhnya juga dengan cepat menjadi gelap dan dingin. Kakak, kakimu. Keke, aku baik-baik saja. Kaki saya diracuni dan menjadi lumpuh total. Untungnya, tidak ada yang salah dengan kepala dan tangan saya. Xiao Ding tertawa saat menjawab. Xiao Yan mengatupkan giginya erat-erat saat dia melihat senyum tipis di wajah Xiao Ding. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan kakak laki-lakinya selama beberapa tahun ini ketika dia melindungi anggota klan Xiao yang tersisa. Kakak, sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Xiao Yan perlahan berlutut di samping Xiao Ding. Matanya benar-benar merah. Suara seraknya akhirnya tidak mampu menekan emosi di hatinya. Sebuah telapak tangan besar yang kasar perlahan mengusap kepala Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum dan perlahan berbicara dengan suara hangat, kakak ketiga, aku bukan satu-satunya yang menderita. Jangan bilang bahwa kamu telah hidup selama 3 tahun ini dengan baik. Lengan Xiao Yan menyeka matanya dengan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa, tidak apa-apa. Namun, kakak laki-laki tidak perlu menderita di masa depan. Petik 2. Keke, aku harap begitu. Baiklah, bocah, seperti apa kamu menangis di depan umum? Apalagi sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu. Xiao Ding menepuk bahu Xiao Yan dan menegur sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berdiri dari tanah, menoleh, dan dengan lembut berbicara kepada Ye Fei yang bermata merah di sampingnya, Ye Fei Jie, terima kasih banyak. Serahkan sekte mistik laut di luar untukku. Petik 2. Xiao Yan tidak menunggu jawaban Ye Fei setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya melintas dan muncul di udara di atas manor. Hei, hati-hati, ada terlalu banyak dari mereka. Ye Fei buru-buru berteriak saat melihat Xiao Yan bergegas ke udara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke semburan berwarna putih di luar. Kekejaman yang dingin dan gelap melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya, sekelompok api hijau tua melonjak ke tangannya. Kedua tangannya menarik api dan api hijau tua berubah menjadi sekelompok api berwarna hijau dan sekelompok api tak terlihat. Dengan jentikan jarinya, api berwarna hijau menyusut ke telapak tangan Xiao Yan. Gugusan api tak terlihat itu, bagaimanapun, tiba-tiba berkembang pesat. Ye Fei Jie, beritahu anggota klan primer untuk mundur, tidak perlu lagi garis pertahanan ini. Ye Fei terkejut ketika dia mendengar suara yang ditransmisikan dari udara. Dia tidak ragu-ragu saat dia melambaikan tangannya yang halus. Anggota klan primer yang mempertahankan garis pertahanan dengan cepat mundur. Dengan penarikan anggota klan primer, semburan berwarna putih segera melonjak masuk dan mulai menempati sebagian besar manor dari segala arah. Engah! Suara embusan kecil tiba-tiba muncul tepat saat para murid dari Sekte Awan berkabut dengan liar menduduki manor. Api tiba-tiba dan anehnya melonjak keluar dari tubuh murid mistik Cloud Sekte yang berada di depan semburan putih. Segera, seluruh orangnya berubah menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata dan meledak. Api aneh yang tiba-tiba muncul menyebabkan semua orang terkejut. Namun, sementara semua orang masih terkejut,
banyak suara ledakan yang rendah dan khusyuk berulang kali terdengar. Engah, engah, engah. Oleh karena itu, murid-murid Sekte Misty Cloud, yang telah mengerumuni Manor, berubah menjadi orang-orang yang terbakar satu demi satu di depan tak terhitung banyaknya mata terkejut milik para pengamat baik di dalam maupun di luar Manor. Mereka akhirnya meledak dengan cara yang aneh. Tak satu pun dari mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan karena kematian mereka yang akan segera terjadi dari awal hingga akhir. Seluruh tempat hanya memiliki suara teredam lembut yang dipancarkan dari daging yang pecah. Pada saat ini, kegelapan dingin yang tidak biasa tetap ada di hati banyak orang yang tak terhitung jumlahnya.